Ya, Tuhan kan menciptakannya hanya dalam pandangan umum kan Ya, Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan kan. ya, Ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. jenis kelamin perempuan. Dua ya. Dua itu aja. Yang lain. Ya, ya. Adam dan Eva kan, Iya. bukan Adam dan Steve. Oke. Wah, itu Tapi unik Adam juga, dan Pak. Eva. Itu unik juga Ya. kalau ada Adam dan Steve itu unik. Bukan. Kalau Adam ya, selamat siang Pak Yus, senang sekali ya, udah jumpa lagi nih. Senyummu merekah siang ini ya. Oke Pak Yus. Oke, kita lanjut ya Pak Yus, sesi kita di sesi seri Angin Nusantara ya. Oke Pak Yus, hari ini kita mau bahas nih sebuah puisi ya. Ya. Seorang pujangga namanya Russell Calver ya. Russell Calver. Calver. Ya. Apa judulnya Pak Yus? You are who you are for a reason. Oke. Nah, nanti saya akan bacakan Pak Yus. Ya. Nanti Pak Yus mungkin bisa kasih penafsiran gitu ya. Ya. Dari Tafsir bebas tapi ya. tafsiran Bapak lah ya. Ya. Oke. Oke. Judulnya You Are Who You Are for a Reason. That's the first line ya. Itu baris pertama. You are who you are for a reason. Apa penafsiran Bapak? Ya. Judul ya atau kalimat pertama dari puisi ini kan sebetulnya Calver ini mau memberitahu kepada kita semua ini adalah adanya kita saat ini ya, entah sebagai apa, entah dalam kondisi apa sekalipun ya, dengan semua yang kita miliki tentang tubuh kita ya, tentang ya tentang performance kita dan lain sebagainya, itu untuk sebuah alasan. Jadi kalau kita berbicara tentang kata untuk, berarti itu ada aspek aktifnya di situ, ada ada aspek partisipasi kita di situ. Berarti misalnya begini Pak, kalau saya misalnya mukanya seperti ini, itu bukan sekedar muka seperti ini, tetapi untuk sebuah alasan gitu. Saya punya rambut ya untuk sebuah alasan. Saya tidak punya rambut pun juga untuk sebuah alasan. Itu berarti bahwa semua yang kita miliki, semua keberadaan kita saat ini, ya, kondisi yang sedang kita alami, kondisi yang sedang kita miliki, seluruhnya itu adalah untuk sebuah alasan. Jadi bukan sekedar ada begitu saja. Nah, karena itu untuk, berarti kita harus berusaha mencarinya. Nah, dalam proses mencari itu kan berarti dalam mencari itu kan berarti ke sebuah proses Pak. Aktif ya. Proses untuk menemukan. Nah, pada saat proses itulah baru kita mengerti bahwa oh saya ini punya rambut. Tujuannya untuk ini, alasannya untuk ini. Saya tidak punya rambut, alasannya untuk ini. Saya tidak punya mata, alasannya untuk ini. Saya tidak punya tangan, atau tangan saya cuma satu, atau kaki saya punya satu, alasannya untuk ini. Jadi itu adalah sesuatu yang aktif untuk. Nah oleh karena itu maka ya kita harus ya dalam konteks itu kita dipilih ya, kita dipilih untuk sesuatu gitu. Iya, iya. Berarti nggak ada yang diciptakan dengan sengaja gitu. Ya nggak ada sesuatu pun yang seolah-olah karena tanpa sengaja, karena sebuah kesalahan, itu bukan. Tetapi ya memang begitu untuk sebuah alasan. Itu Pak, menurut saya itu begitu tafsiran saya mengenai judul puisi ini. You are who you are for a reason. Oke Pak, Ya. mantap. Yang kedua Pak, you are part of an intricate plan. Ya. Anda adalah bagian dari sebuah rencana besar. Ya, ya itu artinya bahwa kita tidak mesti mengalami diri kita dengan seluruh kondisinya sebagai sesuatu yang kecil.
sebagai sesuatu yang tidak berguna, sebagai sesuatu yang minor. Ya. Tetapi semua yang kita miliki saat ini itu adalah bagian dari sebuah rencana, sebuah desain yang sempurna dari Yang Maha Kuasa. Gitu. Karena itu ya, makanya istilah-istilah tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan cacat, disabilitas, tidak normal dan lain sebagainya. Itu saya pribadi itu tidak nyaman dengan istilah itu karena ya semuanya normal ya. Kalau kita mengatakan bahwa semua kondisi yang kita miliki adalah bagian dari rencana besar Yang Maha Kuasa, maka tidak ada yang normal dan tidak ada yang tidak normal. Ya. Kita semua adalah bagian dari rencana besar itu ya, untuk sebuah alasan tertentu. Karena itu ya, jangan pernah menyebut saudaramu tidak normal. Atau Anda juga jangan mengalami diri sebagai yang tidak normal. Anda adalah Anda, ya, seperti apa Anda seharusnya begitu. Gitu, Pak. Oke. Berarti kita harus menghargai. Ya, betul. Kondisinya Anda, ya? Saya tidak boleh menyebut Pak Kris itu tidak normal, atau Pak Kris sendiri tidak boleh menjadi diri sebagai tidak normal. Mengapa? Karena ya kita semua sempurna dan bagian dari rencana yang besar tadi. Itu desain yang besar dan sempurna ya dari Allah ya, dari Tuhan. Nah, mungkin ini kelanjutannya, Pak. Ya. You are a precious and perfect unique design. Ya, betul. Betul ya? Nah, kata unik itu yang mungkin perlu kita pakai, Pak. Nah, kenapa nih, Pak? Nah, apa keunikan itu kan macam-macam, Pak. Ya. Dua tangan itu adalah sebuah keunikan. Satu tangan itu adalah keunikan. Satu mata itu adalah keunikan. Tidak bisa melihat dengan mata kepala, tapi Anda mengembangkan dengan mata batin Anda. Itu adalah sebuah keunikan. Anda berjalan dengan satu kaki, itu adalah sebuah keunikan. Jadi memang kita itu unik. Bukanlah hanya dalam karakter, tetapi juga dalam bentuk fisik. Ya, dalam fisik yang kita punyai. Jadi menurut saya, jadi kata tentang unik, ya? Perfect unique design ini menurut saya itu adalah kata kunci dari bagaimana kita menghayati hidup dan diri kita masing-masing. Disitulah sempurnanya ya. Ya, kesempurnaan. Karena kita unik, Pak. Iya, betul. Jadi bukan normal dan bukan tidak normal. Iya ya. Gitu, uniknya Pak. itu ya. Tapi unik. Ya. Betul. Desainnya Jadi sekali lagi, bukan normal dan bukan abnormal. Ya. Tapi jadi unik. kata itu kurang relevan dalam konteks ini. Tetapi unik. Ya. Itu kata kunci. Oke. Makanya selanjutnya, Pak, call God special woman or man. Maka disebutlah ciptaan itu wanita atau pria. Iya, artinya apa, Pak? Wanita dan pria kan? Ya. Jadi Tuhan kan mencipta hanya dalam pandangan umum kan? Ya. Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan kan? Ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin perempuan. Dua ya? Dua itu aja. Ada yang lain. Ya. Adam dan Eva kan? Iya. Bukan Adam dan Steve. Oke. Wah, itu Tapi unik Adam juga, dan Pak. Eva. Itu unik juga kalau ada Adam dan Steve itu unik. Bukan. Kalau Adam Lambert itu penyanyi, Pak. Oke. Tapi Adam dan Eva. Wah, ini menarik, Pak. Oke, lanjut, Pak. You look like you look for a reason, Pak. Ya. Artinya ya itu bagian dari bait sebelumnya ya. Iya, Jadi, betul. Jadi seluruh tampang yang Anda miliki, Penampilan Anda saat ya. ini keberadaan Anda Sepertinya juga gitu ya. sebuah alasan. Kecantikan Anda atau ya semua kita cantik ya. Ya jadi ya, itu untuk sebuah alasannya. Karena itu ya jangan gelisahlah dengan muka kita sendiri. Iya. Jadi harus bangga gitu ya. Oke, berarti kita harus mencari alasannya itu apa gitu ya. Iya. Misalnya begini, Pak, saya lihat mukanya Pak Kris, tiba-tiba saya senang gitu ya. Nah. Ya, alasannya supaya saya senang kan. Gak ada yang lain ya? Gak ada yang lain Kayak kan. cinta tanpa syarat gitu ya? Ya, Okay. kalau saya lihat Pak Kris, enak dilihat. Gitu, Pak. Oke. Karena itu bersyukurlah gitu ya. Oke, berikutnya, our God made no mistake. Tuhan tidak melakukan kesalahan. Salah. Ya, itu tadi, Pak. Enggak, karena unik tadi. Jadi kalau hidung Bapak pesek bukan karena Tuhan menciptakan Salah, kesalahan, ya? bukan. Atau penglihatan Bapak itu kurang bagus, bukan karena Tuhan saat menciptakan Bapak dalam rahim ibu itu lagi ngantuk atau apa sehingga tangannya salah ya, mencampur seluruh material yang ada di dalam rahim, bukan. Tetapi
Ya memang begitulah Tuhan menciptakan kita unik. Jadi Tuhan tidak keliru. Ya, tidak keliru. Oke. Itu yang disebut Bapak. Ya. He need you together within the womb gitu ya. Jadi dia membentuk kita tuh di dalam rahim ibu kita gitu ya. Ya. You are just what he wanted to make. Ya kita ini ada ya. Kita seperti ada apa yang dia mau gitu. Ya, seperti yang dia kehendaki. Iya. Ya dia kehendaki ya dengan hidung kita ya, ada yang mancung, Iya. ada yang tidak mancung, ya. Itu Telinga kita citranya ada ya. yang lebar, Iya. ada yang tidak lebar gitu ya. Ada yang rambutnya tebal, ada yang rambutnya tidak tebal, ada yang keriting dan ada yang bukan keriting. Ada yang lahir dengan satu tangan, ada yang lahir dengan penglihatan yang kurang sempurna gitu. Yang tidak bisa melihat, ya kurang lebih begitu ya. Ada yang tidak punya kaki satu atau dua dan lain sebagainya ya. Nah, dalam konteks seperti itu ya seperti itu ya. Uniknya di situ seperti ya. itu ya. Kenapa? Karena ya untuk sebuah alasan. Misalnya Pak, saya lupa itu ada satu orang yang menjadi motivator dunia sekarang itu. Yang saya lupa namanya, mungkin Pak Kris masih ingat. Itu yang tidak punya kaki itu loh Pak. Oh iya, saya tahu itu. Ya. Ya. Jadi bagaimana dia itu dia menjadi motivator Pak. Dia memberi contoh bahwa dengan dua kaki atau tidak punya kaki sekalipun, Anda tetap akan menjadi seharusnya Anda menjadi. Ya, itu si Nick namanya, Nick Vujicic ya. Ya. Motivator Australia. Iya. Artinya dia tidak punya kaki kan? Iya. Ya itu tadi. Tanpa lengan dan kaki. Tanpa lengan dan tanpa kaki, Anda tetap bisa menjadi seharusnya Anda menjadi. Mengapa demikian? Ya karena dia melihat dirinya sebagai yang unik, Pak. Ya. Bukan yang sempurna dan yang tidak sempurna, bukan. Tetapi dia melihat dirinya unik. Gitu. Nah dengan keunikan itu dia bertumbuh menjadi seharusnya yang menjadi. Gitu. Citra Allah ya. Iya. Ini luar biasa nih ya. Oke lanjut Pak ya. Karena itu Pak Kristu, kita saling bully dengan membuli orang dengan keadaannya itu nggak tepat Pak. Karena kita membuli karya Tuhan itu sendiri. Kita membuli kehendak Tuhan itu sendiri. Menurut saya begitu. Itu harusnya disyukuri. Ya, karena sebenarnya dalam konteks puisi Calvert ini kan segala sesuatu kan diciptakan unik dan sempurna. Iya. Ya oleh karena itu ya kalau kita membuli dengan keadaan seseorang, sama aja kita membuli Tuhan yang menghendaki itu terjadi. Ya, gitu Pak. Tanpa sadar. Ya tanpa sadar. Nah ini kelanjutannya ini Pak. The parents you had were the ones he chose. Orang tua Anda itu ya adalah pilihannya. Ya, artinya bahwa supaya kita menjadi seperti itu ya dengan tampang seperti itu, ya dengan keadaan seperti itu, Tuhan sudah siapkan orang tuanya. Itu seperti tangan kanan Tuhan lah ya. Artinya bahwa orang tua itu dipilih. Mengapa mereka dipilih? Ya karena Tuhan percaya pada mereka bahwa saya percayakan untuk melahir seorang anak yang tampangnya sekian. Diberikan kepercayaan ya. Ya karena itu ya jangan pernah merasa diri kurang sebagai orang tua dalam menghadapi anak-anak dengan kondisinya seperti itu. Ya seperti apa saja lah. Ya. Jadi harus selalu bersyukur, harus berterima kasih karena Anda dipilih. Itu harusnya disadari ya. Dan hanya Anda lah yang bisa menanggung anak-anak seperti itu. Berarti Tuhan sudah mengatur. Ya, bukan pada orang tua yang lain, tetapi kepada Anda. Oke. Gitu. Menarik nih Pak, tambah menarik nih. No matter how you may feel, dia bilang. Dan tidak peduli bagaimana perasaan Anda, they were custom designed with God's plan in mind. Jadi, ya mereka memang dirancang khusus gitu ya. Ya. Sesuai dengan rencananya. Rencananya. Ya. Dan dimateraikan oleh Allah itu sendiri kan. Itu kelanjutannya. And they bear the master seal gitu ya. Ya. Mereka menyandang materai sang guru gitu ya. Sang guru ya, betul ya. Ya seperti ya sang guru yang menciptakan begitu keberagaman di dunia ini dengan seluruh keunikan. Anda pun dimeteraikan dengan itu, bahwa dari rahim Anda, dari kehidupan keluarga Anda dihadirkan begitu banyak keunikan. Kata dimateraikan dengan
kata guru tuh Pak. Ya. Itu menarik tuh ya. Guru. Dimeteraikan ya. Ya. Oke, nah lanjut Pak. Now, that trauma you face was not easy. Ya. Memang trauma yang dihadapi itu tidaklah mudah ya, Pak ya. Artinya bahwa sebagai manusia ya, mungkin kita trauma ya dengan seluruh pengalaman sakit ya yang kita punya ya, karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa karena semua itu berada dalam desain Tuhan, Allah pun merasakan apa yang Anda rasakan. Ya, itu Pak selanjutnya. Ya, itu ya. God wept. Ya, itu ya. That ya. hurt you so, dia bilang. Ya. Tuhan pun menangis karena itu sangat menyakitimu. Tuhan pun mengalami apa yang Anda rasakan. Ya. Tapi jangan khawatir, ini ada bait yang ketiga, ayat yang ketiga ya. Tapi dia bilang, but it was allowed to shape your heart, kata dia. Iya. Untuk membentuk hati Anda. Ya. Ya seperti itulah ya. Tuhan mengizinkan itu terjadi ya. Supaya itu membentuk hati Anda. Hati yang dibentuk ya. Hati yang dibentuk. Ya, hati menerima, ya. Hati yang terbuka, gitu. Hati yang penuh syukur dengan keunikan yang dihadapi dan lain sebagainya. Nah, hati yang selalu gembira dengan keadaan apapun. Mungkin itulah yang dilanjutkan itu Pak. Mungkin ini ciri Allahnya. Ya. So that into His likeness you grow, katanya. Sehingga menjadi serupa dengannya. Ya, Anda akan bertumbuh serupa dengannya. Ya, seperti itu ya. Dengan cara seperti itu kita menjadi serupa ya. Di tempat dulu ya. Ya. Manusia ini kan penuh dengan ketidaksempurnaan, Pak. Ya kan? Dengan seluruh keunikan yang dia punya kan? Tapi Tuhan menerimanya dengan hati yang lapang. Dengan hati yang ikhlas. Nah, dengan menerima keadaan hidup kita pun ya, kita menjadi seperti dia dalam potensi. Dia pun menerima kita ya, notabene banyak dosa gitu. Seperti dia menerima kita dalam keunikan kita, ya kita pun menghadapi setiap situasi yang unik dalam hidup kita dengan penuh keterbukaan. Nah, menarik nih, tambah menarik lagi nih Pak. Lanjut kan dia. You are who you are for a reason. Balik lagi ya. Ya. Untuk sebuah alasan. Anda ada untuk sebuah alasan. You have been formed by the master's sword. Anda dibentuk oleh tongkat sang guru, Pak. Ya, itu artinya bahwa ya kita dibentuk oleh tongkat itu kan kekuasaan ya. Iya. Tongkat itu berkaitan dengan otoritas dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa otoritas itu juga ada pada kita. Gitu. Ya, otoritas untuk menerima sesuatu ya. Segala sesuatu. Dengan segala keunikan tadi ya. Okay. Nah, ini dibilang nih, you are who you are, beloved. Ya, Anda itu ya seseorang yang tersayang, Pak, yang disayang. Anda dicintai, dicintai gitu. Because there is a God. Karena itulah Tuhan. Tuhan itu ada. Itulah Tuhan. Nah, dengan menerima keunikan kita, Pak, dengan menerima keunikan situasi, dengan menerima keunikan orang yang kita hadapi, ingat baik. Dimensi keilahian Allah itu ada pada kita. Gitu. Kan ada satu konsep yang Imago Dei ya. Imago Dei. Imago Dei. Artinya saya adalah image dari Tuhan itu sendiri. Citra Allah. Citra Allah. Gitu. Kalau itu ya saya Russell Kafler merenungkan semua itu dengan dalam sebuah bait puisi, you are who you are for a reason. Luar biasa Pak Yus. Oke, kita akan lanjutkan nanti Pak sesi berikutnya dengan cerita yang lebih menarik. Semoga viewer kita nanti mudah-mudahan bisa komen ya. Ya berguna ya. Bermanfaat ya. Silakan komen nanti di channel kita Pak. Oke Pak Yus, thank you Pak Yus. Sampai jumpa di sesi berikutnya.